Halo deh, kali ini kita akan bahas sebuah keyboard membrane yang punya layout unik dan juga keren kalau kita lihat lagi ya. Dan ya, ini adalah Rexus Battlefire K65N. Untuk harganya ini nggak sampai 200 ribuan dan harga yang cukup ideal ya untuk sebuah keyboard membrane. Walaupun di bawah 200 ribu kita harus terima apa yang diajarkan oleh keyboard ini, terutama ini masih pakai kabel. Tapi overall untuk fitur lainnya ini cukup menjanjikan. Kita bahas dulu betapa cakepnya keyboard yang satu ini. Battlefire K65N ini datang dalam dua varian warna hitam dan juga warna putih. Dan di sini gue pilih warna putih karena matching sama setup warna putih punya gue. Dan ya, buat preferensi kalian juga kalau misalnya kalian setupnya putih, mungkin cocok sama yang warna putih juga. Dan lanjut, untuk keyboardnya sendiri ini menggunakan layout 60% extended. Karena udah ada arrow key di sini dan ini agak terpisah. Dan ini punya 64 key, plus di sini ada knob untuk volume. Rada aneh melihatnya, tapi di satu sisi ini bagus juga. Plus yang gue senang adalah knobnya itu tidak dilingkari RGB. Yang dimana ini jadi terlihat simple, bagus, dan cakep di mata gue. Untuk case-nya sendiri ini futuristik banget, nggak kotak begitu aja. Nggak seperti yang K68M, karena itu terlalu simple. Tapi untuk yang K65M ini benar-benar terlihat futuristik dan menunjukkan ini sebuah keyboard gaming. Untuk di bagian dasarnya sendiri ini clear, simple aja, dan ada dua adjustment fit. Ini mana untuk mengatur ketinggian sudut dari keyboardnya ini. Balik lagi kita ke atas, tepatnya di bagian legend. Ini gua suka banget sih legendnya, gaming banget, cakep, futuristik. Tapi di satu sisi juga ada yang nggak gue suka, tepatnya di icon button. Ini hal yang nggak berubah sih dari seri K68M, karena masih sama, ada gambar orang kayak gini. Jujur ya, ini agak mengganggu buat gue pribadi. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi yang K68M, ini ikonnya lebih bagus ketimbang versi yang sebelumnya. Jadi ya pas gue lihat lagi, gue jadi bisa menerima. Tapi balik lagi ini adalah preferensi masing-masing. Dan ya bagaimana menurut kalian soal legendnya? Bagus sih ya, gue cukup suka. Dan tentu saja untuk sebuah keyboard gaming adanya RGB tidak lupa lah ya. Dan untuk RGB-nya sendiri, ini efeknya adalah rainbow dengan ada beberapa mode yang disediakan. Ada mode static dan juga mode breathe. Dan kita bisa atur speed dan juga tingkat kecerahannya menggunakan kombinasi FN dan juga beberapa icon yang udah terlihat di situ. Oke lah ya untuk desainnya. Ada plus minusnya buat gue pribadi, tapi balik lagi, ini cakep banget sih secara visual. Hanya beberapa yang menurut gue sendiri ini emang mengganggu, tapi again, bagaimana menurut kalian? Apakah emang mengganggu atau enggak? Coba tuliskan pendapat kalian nanti di kolom komentar. Nah untuk build quality-nya sendiri, ini dari plastik, dan ya untuk harga di bawah 200 ribu, build quality-nya ini bagus untuk harganya itu sendiri. Lanjut kita bahas switch-nya. Jadi switch-nya ini menggunakan switch membrane, dan ya kita coba langsung aja tes kriuknya. Nah untuk file tapping sendiri ini cukup enak, cukup konsisten, bahkan di key yang cukup panjang yaitu backspace dan enter dan shift ini lumayan enak, nggak rattle. Tapi seperti yang kalian udah dengerin tadi juga, spacebarnya ya Allah ini rattle parah ya. Tapi ya biasanya sih kayak gini untuk switch membrane. Mungkin sedikit dimodif lagi nanti ya, tapi kita akan coba. Mungkin gua akan coba di short video. Jadi ya kalian follow juga beberapa akun TikTok gua dan juga Instagram mungkin ya. Oke, untuk file tappingnya cukup enak dan gua rasa sih untuk sebuah switch membrane ini udah cukup bagus. Dan ya di bawah 200 ribuan. Dan ya di bawah 200 ribuan sih gua rasa ini udah cukup ideal, cukup keren. Gue cukup suka sih sama layoutnya, walaupun ini sebenarnya yang ala-ala LED ini agak ganggu ya. Tapi mungkin memang ini biar nggak kosong aja, walaupun akan lebih baik menurut gue dikasih key aja sekalian. Gue rasa lebih rapi. Kayak gini tuh agak ganggu sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Mungkin memang gunanya ini untuk memperkecil keyboardnya lagi ya. Karena memang incerannya itu adalah
60% plus. Lexus Battlefire K65M worth it di bawah 200.000, tapi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak untuk mendapatkan? Coba tulis kalian mendapatkan, langsung aja di kolom komentar. By the way, kalau misalnya kalian tertarik sama keyboard yang satu ini, linknya ada di deskripsi, langsung aja di check out sebelum nanti sold out. Dan ya, terima kasih telah menonton. Video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Sekian dari gue Fakih, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.